Langit pagi di Red Bull Ring, Spielberg, Austria, tampak biru cerah dengan angin dingin yang menusuk kulit. Di balik semarak sorak-sorai penonton yang sudah memadati tribun, suasana padok terasa jauh berbeda, hening namun penuh ketegangan. Suara mesin-mesin KTM RC250R yang menderu saat pemanasan seakan menjadi irama yang menekan jantung setiap pembalap. Di sudut padok, bendera merah putih kecil berkibar, menandai keberadaan dua anak bangsa yang siap menantang dunia, Veda Ega Pratama dan Kiandra Ramadipa. Veda duduk di kursi padok dengan tatapan tajam ke arah monitor telemetri. Pelipisnya berkilau karena keringat dingin, meski suhu udara pagi masih menusuk. Ia teringat pada Race sebelumnya yang penuh drama, di mana keberanian dan kecepatan sempat membuatnya jadi buah bibir para komentator Eropa. Kini, ia tahu, setiap mata tertuju padanya, menunggu apakah ia bisa kembali menjadi sang penguasa lintasan Austria. Di sisi lain, Kiandra bersandar pada motornya dengan wajah tenang, meski dalam dadanya gejolak tak terkendali. Baginya, ini adalah panggung untuk membuktikan bahwa namanya tak boleh sekadar menjadi bayangan di balik kilau Veda. Hari ini aku harus berdiri sejajar, atau bahkan lebih tinggi, gumamnya lirih, menatap lintasan yang berkilau diterpa cahaya matahari pagi. Di balik helm yang tergantung di sampingnya, Kiandra menyimpan rasa lapar akan kemenangan. Ia ingat perjuangan panjang sejak latihan keras di tanah air, hingga momen penuh keringat saat adaptasi dengan sirkuit-sirkuit Eropa. Semua pengorbanan itu kini menuntut satu hal, hasil. Dan podium Austria menjadi harga mati. Suara mekanik terdengar bergema di padok, 5 menit lagi ke grid. Kedua rider Indonesia itu saling melirik, tatapan singkat yang syarat dengan makna. Bukan sekadar rivalitas, tetapi juga rasa saling mendorong satu sama lain untuk mengukir sejarah. Ada kebanggaan tersendiri, bahwa di tengah dominasi rider Eropa, dua anak Nusantara berdiri kokoh sebagai ancaman nyata. Sorak-sorai penonton makin membahana ketika nama-nama pembalap dipanggil satu persatu. Saat nama Veda Ega Pratama terdengar, tribune timur bergetar oleh teriakan Indonesia, Indonesia. Lalu disusul nama Kiandra Ramadipa, yang langsung mendapat gemuruh tepuk tangan seakan memberi sinyal, inilah dua pejuang muda yang membawa bendera merah putih ke garis depan motorsport dunia. Detik demi detik menuju start terasa seperti selamanya. Veda meraih helmnya, mengencangkan strap, lalu menepuk dadanya sendiri sebagai penenang. Kiandra pun melakukan hal yang sama, sebelum menyalakan motornya yang meraung keras memecah padok. Mesin itu bukan sekadar besi dan oli, melainkan simbol tekad, keberanian, dan mimpi yang siap diuji di lintasan Red Bull Ring. Suara mesin-mesin KTM RC250R meraung kencang ketika para rider keluar dari padok menuju grid. Veda dan Kiandra melaju berdampingan dalam sighting lap, melewati tikungan-tikungan legendaris Red Bull Ring yang masih menyisakan embun pagi. Dari tribun, bendera merah putih berkibar, sorakan penonton Indonesia di Austria terdengar lantang, seolah memberi kekuatan tambahan bagi keduanya. Aura kebanggaan sekaligus ketegangan menyelimuti udara, seperti badai yang menunggu untuk pecah. Di grid, Veda mengambil posisi start dari P3, tepat di baris depan, matanya lurus menatap ke arah tikungan pertama, rumus corner, yang selalu jadi medan perebutan posisi. Sementara Kiandra berada di P6, baris kedua, dengan pandangan tajam yang seolah berkata, aku akan segera menyusulmu, Veda. Saat kru menempelkan kipas pendingin ke motornya, Kiandra menutup mata sejenak, membayangkan start sempurna yang telah ia latih ratusan kali. Lampu start di atas lintasan menyala merah satu persatu. Jantung setiap pembalap berdetak lebih cepat. Veda meremas setang. Motornya erat-erat, keringat dingin membasahi sarung tangannya. Kiandra menundukkan kepala, fokus penuh hanya pada momen ketika lampu padam. Lalu, dalam sepersekian detik yang menegangkan, seluruh lampu merah padam serentak dan Race dimulai. Veda langsung melesat, memanfaatkan posisi start depannya. Motor KTM bernomor khas itu menghentak maju dengan agresif, melompati lawan di sisi kanan.
Kiandra pun melakukan start gemilang, dari P6 langsung menyodok ke P4 sebelum masuk ke tikungan pertama. Namun, drama terjadi, seorang rider Spanyol dari P2 mencoba menutup racing line, hampir membuat Veda terkepit. Benturan nyaris terjadi, ban depan Veda hanya sejengkal dari firing motor Spanyol itu. Dengan refleks brilian, Veda menggeser motor sedikit keluar, menahan diri agar tak jatuh. Sementara itu, Kiandra justru memanfaatkan kekacauan itu, ia menyelinap ke sisi dalam tikungan, melibas dua rider sekaligus dan tiba-tiba sudah berada di posisi P3. Sorak penonton membahana melihat manuver berani sang rookie Indonesia. Tikungan demi tikungan di lap awal menjadi ajang baku hantam mental. Veda berhasil memulihkan momentumnya, menyalip balik rider Italia di sektor downhill dengan overtaking luar biasa di sisi luar. Kiandra, di belakangnya, menempel rapat seperti bayangan, menunggu celah sekecil apapun untuk menyerang. Duel ini bahkan membuat komentator berteriak, dua rider Indonesia langsung mendominasi lap pertama. Luar biasa. Saat mereka keluar dari tikungan terakhir menuju lintasan lurus panjang, Veda berada di P2, hanya beberapa meter di belakang pemimpin lomba asal Spanyol. Kiandra di P3, slipstreaming dengan sempurna, motornya bergetar karena kecepatan lebih dari 200 km per jam. Lap baru saja dimulai, namun atmosfer di Red Bull Ring sudah mendidih, dan dunia tahu, race ini akan menjadi duel panas yang tak terlupakan. Lap kedua dimulai dengan tensi yang langsung membara. Veda yang berada di P2 menempel rapat rider Spanyol di depannya, sementara Kiandra menjaga jarak hanya beberapa meter di belakang. Suara mesin KTM meraung serempak, memecah keheningan pegunungan Spielberg yang mengitari sirkuit. Sorak-sorai penonton menggema setiap kali aksi salip-menyalip terjadi, seakan mereka sedang menyaksikan perang di atas aspal. Memasuki remus corner, tikungan kedua yang terkenal tajam, Veda mencoba menusuk lewat sisi dalam. Ban depannya hanya sejengkal dari ban belakang motor Spanyol itu. Namun, rider lawan menutup racing line dengan agresif, membuat Veda harus menahan motor agar tidak kehilangan kendali. Kiandra melihat peluang emas, ia meluncur keluar racing line, mengambil momentum keluar tikungan dengan kecepatan lebih tinggi. Dalam sekejap, Kiandra sudah sejajar dengan Veda. Duel antar dua rider Indonesia itu sontak membuat penonton berdiri. Motor mereka hanya terpisah beberapa sentimeter, nyaris bersenggolan di kecepatan 180 km per jam. Veda, dengan insting tajamnya, menahan napas dan memaksa motor tetap stabil. Kiandra, di sisi luar, menatap lurus dengan tekad membara. Aku tidak akan hanya jadi bayanganmu lagi, Veda, gumamnya dalam hati. Pertarungan makin sengit saat mereka masuk ke sektor menurun. Rider Italia ikut masuk dalam permainan, memanfaatkan slipstream untuk menyalip Kiandra dari sisi dalam. Kini formasi berubah, Spanyol memimpin, Veda di P2, Italia di P3, dan Kiandra turun ke P4. Namun, tak satu pun dari mereka menunjukkan tanda ingin menyerah. Veda kembali menekan. Di tikungan Slosgol, ia mengerem terlambat, masuk agresif, dan sukses mengambil alih posisi pimpinan lomba dari rider Spanyol. Penonton bersorak histeris. Tetapi momen itu tak bertahan lama, Spanyol melawan balik di tikungan berikutnya, membuat keduanya wheel to wheel dalam pertarungan sengit yang menegangkan. Sementara itu, Kiandra menunjukkan kecerdikannya. Ia menunggu dengan sabar, membiarkan tiga rider di depannya saling bertarung habis-habisan. Dengan garis balap yang lebih rapi, ia menjaga ban tetap segar dan kecepatannya konsisten. Strateginya jelas, biarkan mereka saling menghancurkan, lalu ambil kesempatan pada saat yang tepat. Lap demi lap bergulir, dan atmosfer semakin panas. Veda, Kiandra, Spanyol, dan Italia membentuk grup depan yang terpisah dari rider lainnya. Kamera televisi menyorot intens setiap gerakan mereka. Sementara komentator berteriak, inilah pertarungan generasi baru. Indonesia vs Eropa, dan mereka bertarung seolah tidak ada hari esok. Balapan baru memasuki fase awal,
Tetapi aroma drama besar sudah tercium di udara Spielberg. Udara di Red Bull Ring kian bergetar oleh raungan mesin. 4 rider di grup depan, Veda, Kiandra, Spanyol, dan Italia, seperti sekawanan serigala yang saling memburu dalam kawanan. Setiap lap menjadi adu kecerdikan, bukan hanya kecepatan. Veda memimpin sejenak, lalu langsung diserang balik. Kiandra menjaga jarak tipis, matanya fokus menunggu momen ketika slipstream memberinya keuntungan mutlak. Di lintasan lurus panjang menuju tikungan remus, strategi slipstream mulai dimainkan. Rider Spanyol mencoba menempel Veda, memanfaatkan aliran angin untuk mendapatkan tambahan kecepatan. Namun tiba-tiba, Kiandra yang berada di belakang mereka masuk ke dalam slipstream ganda, mendapat dorongan luar biasa. Dengan kecepatan nyaris 220 km per jam, ia melesat seperti peluru, hampir membuat seluruh tribun berdiri melihat aksinya. Kiandra menyalip 2 rider sekaligus sebelum titik pengereman. Dari P3 langsung menuju P1, melewati Veda dan Spanyol hanya dalam hitungan detik. Namun manuver berani itu harus dibayar mahal, ia mengerem terlalu keras, membuat ban belakang sedikit tergelincir. Veda dengan cepat membaca situasi, mengambil sisi dalam, dan kembali merebut posisi. Sorak penonton bercampur antara kagum dan terkejut oleh keberanian 2 anak muda Indonesia itu. Rider Italia tak mau tinggal diam. Di sektor menurun, ia memanfaatkan momentum keluar tikungan untuk menyusul Kiandra, menyingkirkannya ke P3. Kiandra merasakan panasnya rivalitas Eropa yang tak pernah memberi ruang sedikit pun. Namun wajahnya di balik helm tetap tenang, bahkan senyum tipis menghiasi bibirnya. Ia tahu, balapan ini masih panjang, dan setiap lap adalah kesempatan baru. Veda, yang kini kembali memimpin, memainkan strateginya dengan cerdik. Ia sengaja tak memaksa motor terlalu keras di sektor lurus, membiarkan lawan mendekat lalu menutup celah di tikungan. Taktik ini membuat lawan membuang tenaga ekstra, sementara dirinya menjaga ban tetap awet hingga lap akhir. Aku harus sabar, finish lebih penting daripada sekadar memimpin lap ini, batinnya mantap. Namun, strategi itu bukannya tanpa risiko. Di tikungan terakhir lap kelima, rider Spanyol kembali mencoba masuk dari sisi dalam, hampir menyenggol fairing motor Veda. Penonton terhenyak, nyaris terjadi tabrakan beruntun yang bisa mengubah segalanya. Untungnya, Veda berhasil menjaga keseimbangan, meski posisinya harus kembali turun ke P2. Lap demi lap penuh drama ini membuat komentator kehabisan kata-kata. Kamera menyorot close-up wajah 2 rider Indonesia yang berjuang mati-matian. Dari tribun, bendera merah putih berkibar semakin banyak, suaranya menyaingi yel-yel pendukung tuan rumah. Semua orang tahu, ini bukan sekadar balapan, tapi pertarungan kehormatan. Dan slipstream hanyalah awal dari badai besar yang akan datang. Memasuki lap ke-6, dinamika balapan semakin liar. Grup depan yang awalnya hanya 4 rider kini bertambah 1 lagi. Seorang rider Turki berhasil menutup gap dengan kecepatan konstan dan langsung ikut masuk dalam pertarungan. Formasi berubah menjadi 5 pembalap, bagaikan sekawanan elang yang saling mencakar di langit Spielberg. Veda, Kiandra, Spanyol, Italia, dan Turki kini hanya terpisah jarak beberapa meter, membuat jantung penonton berdetak semakin kencang. Veda berusaha menjaga ritme, namun tekanan dari belakang begitu brutal. Rider Spanyol mencoba menusuk dari sisi dalam di tikungan remus, sementara Italia menempel ketat di sisi luar. Situasi 3 rider sejajar di tikungan tajam membuat tribun bergemuruh. Dalam kekacauan itu, Veda sedikit melebar, kehilangan momentum, dan posisinya turun ke P4. Sebuah momen yang membuat jantung para pendukung Indonesia seakan tercekat. Kiandra memanfaatkan kekacauan itu dengan cerdas. Ia tetap menjaga racing line bersih, menghindari duel kontak yang membuang tenaga. Saat keluar dari tikungan Slosgol, ia menyalip Italia dengan manuver klinis di sisi luar. Kini posisinya naik ke P2, hanya berjarak sehelai rambut dari pemimpin lomba asal Spanyol. Bagi Kiandra,
Inilah saatnya menunjukkan bahwa ia bukan sekadar bayangan Veda. Namun, Veda bukan tipe yang mudah menyerah. Ia menenangkan diri setelah kesalahan kecil tadi, lalu mulai menyalakan ritme agresifnya. Di sektor menurun, ia melakukan overtaking spektakuler terhadap rider Turki, melewati dengan kecepatan tinggi di sisi luar tikungan Rauk. Sorak-sorai langsung pecah, Veda kembali ke P3, menempel Kiandra yang kini berada tepat di depannya. Pertarungan makin gila di lap ke-8. Spanyol, Kiandra, Veda, Italia, dan Turki bergantian memimpin dalam jarak hanya beberapa tikungan. Tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau mengendurkan gas. Bahkan kamera televisi pun kesulitan mengikuti drama demi drama yang meledak di setiap sudut sirkuit. Komentator sampai berteriak parau, "Ini bukan balapan, ini peperangan di atas roda 2." Di tengah kekacauan itu, Veda hampir kehilangan keseimbangan saat ban belakangnya sedikit tergelincir. Motor bergetar liar, penonton terhenyak, namun dengan keajaiban refleks, ia berhasil mengendalikan motor dan tetap di jalur balap. Meski posisinya turun sejenak, aksi penyelamatan itu membuatnya kembali jadi sorotan, seorang fighter sejati yang menolak menyerah bahkan ketika berada di ujung jurang. Kini, memasuki lap ke-9, 5 rider itu seakan terikat dalam duel tanpa henti. Slipstream, overtake, dan aksi nekat terus terjadi di setiap sektor. Di tribun, bendera merah putih berkibar semakin tinggi, sorak Indonesia. Indonesia, menggema menyaingi teriakan pendukung tuan rumah. Semua orang tahu, balapan ini baru memasuki pertengahan, tapi intensitasnya sudah seperti final dunia. Lap demi lap terus bergulir, dan di tengah pusaran pertarungan 5 rider, satu nama mencuat dengan keberanian luar biasa, Kiandra Ramadipa. Pemuda asal Indonesia itu menunjukkan mental baja yang tak biasa. Di lap ke-10, ia melakukan manuver berani di tikungan Sloss Gold, masuk tajam lewat sisi dalam saat rider Spanyol mencoba bertahan. Ban depannya nyaris menyentuh fairing lawan, namun Kiandra tak gentar. Dengan pengereman super telat, ia sukses merebut posisi pimpinan lomba. Penonton meledak dalam sorakan. Namun euforia itu tak bertahan lama, karena rider Spanyol membalas dengan keras. Di tikungan Rauk, ia menabrak hampir menyenggol lengan Kiandra, membuat motor keduanya sedikit bergoyang liar. Situasi itu bisa saja berakhir tragis, tapi Kiandra tetap tenang. Tangannya kokoh mengendalikan setang, matanya tetap fokus lurus ke depan. "Aku tidak akan menyerah, bukan hari ini," batinnya lantang. Veda, yang berada di P3 saat itu, hanya bisa menggeleng kagum melihat rekan senegaranya bertarung seganas itu. Ia tahu betul, Kiandra sudah berubah, tak lagi jadi rookie pendiam, tapi singa muda yang siap mencabik siapapun di depannya. "Hebat sekali kau, Kiandra, tapi aku tak akan tinggal diam," gumam Veda dalam helmnya, sembari menyalakan kembali ritme balapnya. Pertarungan semakin sengit saat masuk ke lap ke-11. Kiandra masih memimpin, namun tekanan datang bertubi-tubi. Rider Italia mencoba overtake dari luar, sementara Spanyol kembali menusuk dari dalam. Dalam kondisi terjepit, Kiandra menunjukkan keberanian luar biasa. Ia menutup 2 jalur sekaligus, memaksa lawan mundur dengan risiko tinggi. Penonton bersorak, komentator berteriak, "This kid is fearless. He's racing like a champion." Namun mental baja itu harus dibayar mahal. Ban belakang motor Kiandra mulai kehilangan grip karena terlalu agresif. Di tikungan Red Bull Mobile, motornya sedikit slide, membuat posisinya sempat goyah. Rider Italia mengambil kesempatan dan menyalipnya. Tapi Kiandra segera membalas, hanya 1 tikungan berikutnya, ia kembali ke P2 dengan overtake brilian. Raut wajahnya tak menunjukkan keraguan sedikit pun, hanya api tekad yang membara. Veda, yang kini menempel di P3, sadar waktunya semakin dekat untuk duel langsung dengan Kiandra. Ia memperhatikan setiap gerakan rival sekaligus sahabatnya itu, setiap titik pengereman, setiap slipstream, setiap celah yang bisa dimanfaatkan. Dalam hatinya, Veda bangga melihat keberanian Kiandra,
namun juga tahu, hanya satu dari mereka yang bisa berdiri di puncak podium hari ini. Lap 12 berakhir dengan Kiandra masih berada di depan Veda dan Italia, meski rider Spanyol terus menempel di belakang. Grup depan itu kembali menyatu, pertarungan belum selesai. Di tribun, bendera merah putih terus berkibar, seakan memberi energi tambahan untuk dua pebalap muda Indonesia itu. Semua penonton bisa merasakan, mental baja Kiandra baru saja mengubah arah balapan ini. Lap ke-13 menjadi titik balik bagi Veda Ega Pratama. Ia yang sempat terdesak kini mulai menunjukkan konsistensi luar biasa. Dari P3, Veda menyalakan ritme balap khasnya, halus namun mematikan. Ia menunggu dengan sabar, menempel Kiandra dan rider Italia hanya beberapa meter, lalu perlahan-lahan mulai mengikis jarak. Setiap tikungan ia lewati dengan presisi, setiap pengereman terasa seperti tarian maut yang penuh perhitungan. Di sektor menurun menuju tikungan rauk, Veda melihat celah kecil. Italia sedikit melebar karena ban depannya kehilangan grip, dan itu cukup bagi Veda untuk menusuk ke sisi dalam. Dengan manuver cepat nan berani, ia sukses merebut posisi P2. Penonton berdiri, bersorak keras melihat aksi itu. Kini hanya ada satu hal di depan matanya, bayangan Kiandra, rival sekaligus sahabatnya sendiri. Kiandra menoleh sekilas lewat kaca spion motornya. Ia tahu, Veda sudah datang. Denyut nadinya bertambah cepat, bukan karena takut, tapi karena tahu duel yang selama ini ia tunggu akhirnya akan segera terjadi. Dua rider Indonesia, di negeri orang, memimpin balapan paling bergengsi bagi pebalap muda dunia. Atmosfer tribun seolah pecah, sorakan Indonesia, Indonesia, makin menggema di udara Spielberg. Lap ke-14 menjadi panggung duel. Veda menempel rapat Kiandra, menggunakan slipstream di lintasan lurus panjang. Dengan kecepatan 220 km per jam, ia mencoba menyalip dari sisi luar menuju remus corner. Namun Kiandra menutup pintu dengan pengereman brutal, ban belakangnya bahkan sedikit terangkat dari aspal. Veda menahan diri, tak mau memaksa, ia tahu, timing adalah segalanya. Tapi di tikungan Sluice Gold, kesempatan itu datang. Veda memanfaatkan keunggulan dalam pengereman, masuk lebih dalam dari racing line Kiandra. Dengan manuver presisi, ia menyalip dari sisi dalam, memaksa Kiandra melebar. Kini Veda berada di P1. Sorakan meledak, komentator berteriak histeris, unbelievable. Veda Ega Pratama is back in the lead. Kiandra tak tinggal diam. Ia segera membalas di sektor menurun, slipstreaming di belakang Veda, mencoba kembali menyalip sebelum tikungan rauk. Dua motor merah putih itu melaju berdampingan, knalpot meraung bagaikan singa berebut tahta. Penonton menahan napas, nyaris terjadi kontak. Namun Veda tetap tenang, menutup jalur dengan elegan tanpa sekalipun kehilangan fokus. Balapan memasuki 5 lap terakhir dengan Veda di depan, Kiandra membuntuti, disusul rider Spanyol, Italia, dan Turki yang tak mau menyerah. Semua orang tahu, klimaks sudah di depan mata. Dua pebalap Indonesia baru saja menciptakan panggung duel akbar, dan dunia akan menyaksikan siapa yang benar-benar layak menjadi raja di Red Bull Ring. Lampu papan penanda menunjukkan last lap. Jantung setiap penonton di Red Bull Ring seakan ikut berdetak bersama raungan mesin KTM RC 250R. Veda masih memimpin, Kiandra menempel ketat, hanya berjarak kurang dari setengah detik. Rider Spanyol dan Italia sudah mulai tercecer, tak mampu mengikuti tempo gila dua anak Indonesia itu. Semua orang sadar, ini bukan lagi balapan 5 rider, tapi duel murni antara dua sahabat rival yang membawa merah putih di dadanya. Masuk ke lintasan lurus utama, Kiandra memanfaatkan slipstream. Udara seakan membelah dirinya, memberi dorongan ekstra. Dengan kecepatan 220 km per jam, ia mendekat, dan akhirnya sejajar dengan Veda. Dua motor itu meluncur berdampingan menuju remus corner. Penonton berdiri, menahan napas, siapa yang akan mengerem lebih lama. Veda memilih untuk menunggu sepersekian detik lebih lama sebelum menarik tuas rem.
Ban depannya sedikit terguncang, tapi ia sukses menutup racing line dari dalam. Kiandra terpaksa melebar, namun dengan cerdas ia memanfaatkan momentum keluar tikungan. Mesin motornya meraung, ia kembali sejajar dengan Veda menuju tikungan Sluice Gold. Duel ini benar-benar seperti cermin, dua gaya berbeda, dua tekad yang sama-sama membara. Di tikungan Sluice Gold, Kiandra nekat. Ia menyelip lewat sisi luar, risiko tinggi yang bisa berakhir bencana. Motor bergetar liar, ban nyaris kehilangan grip, tapi ia berhasil bertahan. Untuk pertama kalinya di lap terakhir, Kiandra merebut posisi P1. Tribun bergetar oleh sorakan penonton, komentator hampir kehilangan suara, Ramadipa Takes delete. This is insane. Namun Veda tak menyerah. Di sektor menurun, ia menempel ketat, menunggu celah sekecil apapun. Saat masuk ke tikungan rauk, ia menemukan jalannya. Dengan pengereman super telat, Veda menerobos sisi dalam, memaksa Kiandra melebar. Motor mereka hampir bersentuhan, asap tipis keluar dari ban depan akibat gesekan keras. Tapi Veda sukses kembali merebut posisi terdepan. Kini hanya tersisa 2 tikungan terakhir. Kiandra masih menempel, jaraknya hanya 0,1 detik. Ia tahu, jika ingin menang, inilah satu-satunya kesempatan. Di tikungan Red Bull Mobile, ia mencoba menyerang lewat inside line, manuver yang sangat berisiko. Motor Kiandra sedikit oleng, penonton menjerit, nyaris saja ia kehilangan kendali. Detik terakhir, garis finish sudah terlihat. Veda tetap memimpin, Kiandra masih di belakang, hanya beberapa meter memisahkan keduanya. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Kiandra menyalakan gas penuh, mencoba menyalip sebelum garis. Tapi terlambat, Veda melintas lebih dulu, hanya unggul 0,027 detik. Sirkuit Red Bull Ring meledak dalam histeria, duel dua pebalap Indonesia ini baru saja menorehkan sejarah tak terlupakan. Bendera kotak-kotak dikibarkan tinggi, dan sorak-sorai penonton menggema memenuhi udara Spielberg. Veda melintasi garis finish pertama, hanya sepersekian detik di depan Kiandra. Angka 0,027 detik terpampang di layar besar sirkuit, selisih sekecil itu yang memisahkan kemenangan dan kekalahan. Para penonton bertepuk tangan histeris, sementara komentator nyaris berteriak tak terkendali, unbelievable. Two Indonesian riders gave us the race of the year. Veda mengangkat tangan kirinya ke udara, merayakan kemenangan dengan napas terengah-engah. Dadanya naik turun cepat di balik wearpack, keringat bercampur dengan rasa lega. Aku berhasil, bisiknya pada diri sendiri, meski ia tahu kemenangan ini tak datang dengan mudah. Di balik sorak-sorai, ada kebanggaan tersendiri, ia baru saja mencatatkan sejarah dengan rival terdekatnya. Di belakangnya, Kiandra menepuk tangannya ke tangki motor. Ada rasa kecewa, tapi senyum tetap tersungging di wajahnya. Ia tahu betul, ia sudah memberikan segalanya, menantang Veda hingga detik terakhir. Bagi pemuda itu, kekalahan tipis ini bukanlah aib, melainkan tanda bahwa ia sudah sejajar dengan idolanya, siap berdiri di barisan terdepan dunia. Motor-motor mulai melambat di cooldown lap. Veda menoleh ke belakang, melihat Kiandra, lalu mengacungkan jempol. Kiandra membalas dengan tepukan di dada, sebuah gestur persaudaraan di tengah rivalitas. Kamera televisi menyorot momen itu, dan sorotan dunia tertuju pada dua anak bangsa yang baru saja menulis bab penting motorsport Indonesia. Tribun penuh warna merah putih. Para pendukung Indonesia melompat, bersorak, bahkan meneteskan air mata bangga. Bendera-bendera berkibar, lagu Indonesia, Indonesia, menggema tak henti-hentinya. Di tengah dominasi Eropa, dua anak Nusantara justru yang mencuri perhatian, menjadikan Red Bull Ring panggung kebesaran bangsa. Rider Spanyol yang finish ketiga hanya bisa menghela napas, menyadari betapa luar biasanya duel Veda dan Kiandra. Bahkan komentator menyebut, hari ini bukan tentang siapa yang berada di podium, hari ini tentang bagaimana dua rider muda Indonesia menunjukkan dunia arti dari keberanian dan sportivitas. Sebuah pengakuan langka dari panggung dunia.
Saat Veda dan Kiandra memasuki pit lane, tepuk tangan meriah dari seluruh kru bergema. Mekanik, manajer tim, hingga ofisial Rookies Cup berdiri memberi penghormatan. Mereka tahu, yang baru saja mereka saksikan bukan sekadar balapan, itu adalah sejarah. Dan di balik helm yang tertutup rapat, dua wajah muda Indonesia itu sedang menyimpan sejuta rasa, dari bangga, lega, hingga tekad untuk melangkah lebih jauh lagi. Suasana pit lane berubah jadi lautan sorak-sorai ketika Veda dan Kiandra turun dari motor mereka. Para kru langsung berhamburan memeluk keduanya, wajah mereka penuh kebanggaan. Veda mengangkat helmnya tinggi-tinggi, tersenyum lebar, sementara Kiandra menepuk bahunya dengan senyum lelah namun tulus. Kamera televisi menyorot momen itu, dan layar raksasa di tribun menampilkan dua anak bangsa berdiri sejajar, meski dipisahkan tipis oleh garis finish. Tak lama, prosesi podium pun dimulai. Ketika nama Veda Ega Pratama disebut sebagai pemenang, tribun Indonesia meledak dengan teriakan histeris. Disusul nama Kiandra Ramadipa sebagai runner-up, sorak-sorai semakin kencang, seolah seluruh stadion berubah menjadi lautan merah putih. Spanyol melengkapi podium di posisi ketiga, namun jelas sorotan utama bukan miliknya. Saat bendera kebangsaan dikibarkan, lagu Indonesia Raya menggema di udara Spielberg. Penonton berdiri, banyak yang terhanyut dalam keharuan. Veda menundukkan kepala, air matanya hampir jatuh di balik senyum lebarnya. Di sampingnya, Kiandra menatap bendera merah putih dengan dada bergemuruh, matanya berkaca-kaca. Mereka berdua tahu, inilah momen yang akan selalu dikenang, bukan hanya di dunia balap, tapi juga di hati rakyat Indonesia. Veda menggenggam trofi tinggi-tinggi, lalu mengangkatnya ke langit Austria. Kiandra menyalakan senyum bangga meski berada di posisi 2. Tak ada rasa iri, yang ada hanya kebanggaan karena telah melawan dengan sepenuh hati. Ia tahu, pertarungan barusan bukan akhir, melainkan awal dari rivalitas panjang yang akan mengukir sejarah motorsport tanah air. Setelah podium, Veda mendekat ke Kiandra dan memeluknya erat. Mikrofon televisi sempat menangkap bisikan Veda, "Terima kasih sudah bertarung denganku, kau membuatku lebih kuat." Kiandra menjawab dengan senyum tipis, "Hari ini kau menang, tapi lain kali aku yang akan berdiri di atas." Sebuah janji persahabatan sekaligus rivalitas yang membakar semangat penonton. Di tribun, banyak pendukung Indonesia meneteskan air mata. Mereka datang dari jauh, membawa bendera, menyanyikan yel-yel, dan kini melihat buah dari doa mereka terwujud di podium dunia. Anak-anak muda itu telah membuktikan bahwa mimpi bukan hanya milik bangsa besar, tapi juga milik mereka yang berani berjuang tanpa kenal takut. Hari itu, Red Bull Ring tidak hanya menyaksikan balapan. Ia menyaksikan sejarah tentang dua anak Indonesia yang menantang dunia dengan mental baja dan keberanian luar biasa. Veda dan Kiandra berdiri di podium, bukan hanya sebagai pembalap, tapi sebagai simbol harapan bangsa. Dan di udara Austria yang dingin, api semangat merah putih berkobar lebih hangat dari sebelumnya.